Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali ini saya akan membahas bagaimana membangun rumah dengan lebih baik. Sistem mana yang dipakai, sistem borong atau sistem harian? Lebih baik mana, sistem borong atau sistem pakai harian seperti itu? Jadi kalau sistem borong ini sudah sistematis kalau kita biasanya memakai jasa pemborong seperti itu. Kalau kita memakai sistem harian, kita secara tidak langsung menyewa tukang atau untuk sistem hariannya. Oke, sebelum kita melanjutkan tentang pembahasan saya, yang belum subscribe dan like dan share dan komennya di bawah ini. Dan apa aja sih kelebihan sistem borong atau sistem harian seperti itu. Jadi dari pertama yang kita bahas adalah yang pertama adalah sistem pendanaannya seperti itu. Jadi dari faktor pendanaan, membangun rumah adalah yang kita pastikan adalah berpikir masalah pendanaan. Yang pertama adalah budget kita. Jadi kita sesuaikan dengan budget kita membangun rumah. Oke. Dan sistem yang kita pakai adalah sistem borong. Adalah biasanya itu pemborong mengajukan RAP atau RAB sesuai dengan bena desain atau sesuai dengan keinginan Anda untuk membangun rumah seperti itu. Oke, dengan sistem skala borong biasanya itu kita kelebihannya adalah mendapat kepastian dari pemborong. Yang kedua adalah tahu estimasi harga seperti itu. Jadi tahu estimasi harganya dan tahu desain yang sudah disepakati. Contohnya aja kita membangun rumah dengan tipe 36 seperti itu. Kita tahu harganya berapa, 120 juta contohnya. Dengan kita memakai sistem borong, kita secara langsung tahu bagaimana penggunaan. Contohnya saja menggunakan, kita pakai contoh adalah sebagai dindingnya memakai batu bata apa, batu bata merah atau batu bata ringan, itu sudah ada kita sesuaikan dengan oleh pemborongnya nanti seperti. Contohnya sebagai lantainya, kita menggunakan lantai apa, keramik atau granit ataupun marmer, kita akan tahu skemanya karena sudah tersistematis oleh pemborong seperti. Tapi beda lagi dengan skema harian. Kalau kita sudah tahu kalau kita pakai skema harian, kalau kita sudah tahu, maksudnya di dunia di dunia bangunan, kita pasti paham seperti itu. Tapi kalau sebaliknya, kita akan menjadikan kesulitan atau keruwetan tersendiri bagi Anda seperti itu. Sistem harian kekurangannya adalah satu, kita tidak bisa estimasi dana kita targetkan seumpama 36 atau 20 juta, itu akan membengkak seperti yang saya alami atau yang saya contohkan. Seperti saya membangun teras kemarin, kita targetkan dana saya 30 juta untuk membayar membuat teras. Tapi yang sesuai dengan sistem harian, kita memakai sistem harian, mohon maaf, jadi sistem harian tidak bisa ditargetkan 30 juta, pasti akan membengkak seperti 35 juta bahkan 45 juta. Oleh itulah kekurangan sistem harian. Yang pertama, kita tidak bisa estimasi dana. Yang kedua, kita akan memikirkan banyak hal seperti mulai bahan material, tenaga ahlinya, bahkan nanti tukangnya juga seperti. Kita akan memikirkan yang keadaan kita akan semakin pusing ya seperti itu. Dan dari sumber daya manusianya itu sendiri. Jadi mohon maaf seperti ini adalah pengalaman pribadi. Dari sumber daya manusianya sendiri, kalau kita pakai sistem harian, kalau tukang semakin lama dia bekerja, semakin banyak penghasilannya. Contohnya kalau tukang harian, mohon maaf, lebih cenderung berlama-lama. Tapi kita akan sebagai pemilik rumah akan mengalami keribetan, kepusingan karena dana kita membengkak seperti di situ. Oke. Jadi semakin lama budget juga membengkak dan semakin
dana kita juga makin habis seperti kalau kita pakai sistem harian juga gitu. Nah, untuk skema borongan targetnya sesuai diinginkan. Semakin lama kalau kita pakai sistem borong rumah, targetnya sesuai yang kita inginkan. Jadi kalau pemborong ditargetkan 1 bulan harus selesai dalam 1 bulan itu. Jadi kalau semakin lama pemborong itu semakin rugi sobat bakti. Jadi kita sebagai pemilik atau pemilik rumah itu menjadi tenang, menjadi nyaman juga, tidak usah memikirkan seperti kita memakai sistem harian sobat bakti. Oke. Untuk target yang disesuaikan dengan targetnya juga disesuaikan dengan kita sobat bakti. Jadi kalau sistem pemborongan jadi sesuai dengan target sobat bakti. Untuk sistem untuk di sisi waktunya untuk borongan, pemilik rumah tidak usah memikirkan item-item seperti yang saya sebutkan tadi, seperti material, tenaga ahli, mungkin tenaga tukang. Kita tidak usah memikirkan kalau dari sistem borongan ini. Jadi item-item seperti itu kita tidak usah memikirkan, sudah ada di item. Untuk sistem borong sudah diatur oleh pemborongnya sendiri. Biasanya pemborong mengajukan RAB, kita tinggal beresnya saja seperti itu. Tapi kalau di sisi hariannya, pemilik rumah akan memikirkan. Yang kalau sebagai contoh, saya membangun rumah dengan saya membangun rumah dengan sistem harian, memikirkan pasirnya semakin menipis atau batu batanya kelebihan, itu menjadi hal-hal yang sangat merugikan sobat bakti. Jadi kita kalau pasirnya tipis kita membeli lagi, kalau batu bata merahnya seumpama batu batanya kelebihan, itu akan merugikan kita. Tidak ada. Jadi buat apa batu batanya juga kelebihan gitu sobat bakti. Apalagi kalau kita pemiliknya itu bekerja sobat bakti. Jadi akan menimbulkan keributan yang akan muncul sobat bakti, seperti keributan apalah nanti kalau kita pakai sistem harian sobat bakti. Jadi ada satu hal yang sangat penting adalah biasanya kita sebagai orang Jawa, kalau saya orang Jombang, Jawa Timur, ada orang Jawa seperti kalau kita membangun rumah pasti kalau ada orang Jawa membikinkan kopi, rokok, makan siang, atau nanti kalau dia lembur memberikan makan sore. Ini adalah budget yang kita jarang pikirkan sobat bakti. Ini adalah ada budget yang di luar dugaan kita sobat bakti. Oke. Jadi kalau kita memakai jasa seperti harian, kita orang Jawa, kita harus memberikan kopi, rokok, makan. Itu adalah budget yang di luar kita jarang pikirkan sobat bakti. Akan menjadi keribetan. Contohnya kita membangun rumah tadi seperti membangun teras 30 juta akan membengkak seperti 45 juta. Karena itu ada dana-dana konsumsi yang kita tidak dipikirkan. Itulah adalah budget yang di luar dugaan kita juga seperti oke. Jadi apakah metode borong itu lebih baik? Apakah metode harian itu lebih baik? Ya, ini penjelasannya. Jadi sistem borong atau pemborong itu ini ada nilai lebih di sisi waktu sobat bakti. Waktunya itu sudah terkonek ya teman-teman, sudah tersistematis menurut saya kalau sistem borong. Dan kita tidak usah memikirkan item-item seperti material, seperti apa saja yang saya sebutkan di depan. Kita bisa jalan-jalan ke saudara, kita bisa jalan-jalan ke sana family, kita bisa rekreasi. Itu kalau kita pakai sistem borong, kita tidak usah pusing-pusing memikirkan item-item yang ada di sistem harian seperti. Tapi kalau skema borong biasanya itu pemborong sudah mendirikan seperti kalau di sistem borong biasanya sudah memikirkan dari pemborongnya sendiri. Kalau seumpama kita dalam pengecetan rumah, pemborong biasanya sudah memikirkan nanti rumah ini habis 2 galon seperti itu kalau sistem borong seperti. Dan kalau skema harian
Kalau dia bangun sendiri pakai skema harian, kita harus memikirkan item-item seperti apa. Seperti kalau kita beli cat tadi ya, kalau di sistem borong sudah memikirkan catnya itu harus 2 galon. Kalau kita di sistem harian, kalau kita tidak paham memakai sistem harian, kita beli cat, contohnya beli cat 5 kilo, tapi kita habiskan hanya 3 kilo, ada kelebihan 2 kilo. Itulah akan menjadi keributan sendiri. Jadi dana akan membengkak ya. Dari sisi desain, seumpama dari sisi desainnya seperti skemanya. Kalau di sistem borong kita kalau pemborong sudah mengajukan RAB seperti rencana anggaran bangunan, kita sudah diajukan RAB-nya habis berapa dan nanti sampai selesai itu habis berapa. Jadi kalau contohkan tadi tipe 36 habis 120 juta sesuai dengan harga itu 120 juta itu. Jadi kalau kita bangun rumah biasanya ada, kalau saya di video-video saya sebelumnya bangun rumah dari pakai bangun rumah standar, pakai medium atau bahkan kelas mewah sudah saya ceritakan, dari mulai dari kelas standar per meternya 2,5 juta sampai 3,5 juta itu. Dan di video saya ada, jadi tinggal cek aja di channel saya Bercinta Properti. Biaya bangun rumah per meternya itu sudah ada dijelaskan. Nah, untuk kalau kita di sistem borong biasanya kita sesuaikan dengan materialnya juga seperti, jadi harga material naik juga mempengaruhi seperti. Jadi otomatis RAB yang dikerjakan pemborong juga harganya juga semakin naik juga seperti. Jadi seperti harga A naik, harga B naik, harga C juga naik. Harganya kalau kita pakai sistem borong dan sistem harian pasti ada plus minusnya seperti, tergantung kita nanti mensepakati atau nanti kita sebagai Anda, kita harus benar-benar pakai jasa apa yang kita harus pikirkan seperti borong atau harian. Nah, untuk harga mahal berbanding lurus dengan kualitas seperti. Jadi kalau kita pakai sistem borong dengan harga mahal, jadi kita berbanding lurus dengan kualitas yang kita inginkan ya. Contohnya saja HP seperti, kalau kita beli HP, semakin HP itu harganya mahal, RAM-nya juga semakin besar seperti. Jadi harga mempengaruhi kualitas juga seperti. Oke, untuk skema harian seperti, untuk skema harian kalau sebagai pemilik rumah kita akan berpikir angan-angan desainnya itu. Kalau kita dari desain seperti dari desain kita akan angan-angan seperti apa nanti desainnya. Dari sisi secara tidak langsung dia akan memanggil arsitek. Nah, itu kalau di skema harian seperti. Nah, tapi kalau zaman sekarang kita bisa searching seperti ke internet. Zaman sekarang sudah mendunia dengan masalah internet ini. Kalau sekarang kita lihat zaman anak-anak muda atau orang tua sekarang di mana-mana sudah pegang HP. Kita bisa searching, kita cari bagaimana di internet cara-cara desain atau bangun rumah atau mungkin desain apa, kita bisa searching di situ, sudah ada menjadikan dijeretengkan semua di internet itu atau di Google. Kalau kita ketahui mbak, Google itu lebih berpengaruh seperti. Jadi untuk saran saya seperti, kita pakai apa? Kita pakai jasa borong atau kita pakai jasa harian? Kalau saran saya sebagai saya ini juga agen properti, juga sebagai Bercinta Properti juga melayani desain bangun rumah, membangun rumah, renovasi rumah, suplai bahan bangunan, kita melayani semua. Kalau saran saya kita borongkan saja, estimasinya lebih terencana sedemikian rupa seperti. Jadi harian, kalau kita pakai sistem harian dikerjakan sendiri, kira-kira membangunnya seperti apa, habis berapa kita tidak tahu seperti. Harga materialnya berapa,
biaya-biaya yang di luar dugaan itu sobat seperti. Jadi kalau kita sebagai orang Jawa tadi di depan itu adalah budget-budget yang di luar dugaan kalau pakai sistem harian kita. Jadi ada orang Jawa makan kopi, makan, rokok, itu adalah budget-budget yang membuat kita semakin pusing seperti. Jadi contohnya saja tadi saya membangun rumah, membangun teras 30 juta. Tapi kalau sistem harian, kalau kita mohon maaf lagi sumber daya manusianya, kalau semakin lambat targetnya juga semakin membengkak seperti. Sebenarnya pekerjaan tukangnya semakin lambat, tukang kerjanya itu baik tapi lambat seperti. Jadi kita akan memikirkan hal-hal seperti ini tadi. Tapi kalau kita pakai sistem borong, yang saya sarankan itu sudah target seperti. Kalau contoh bangun rumah targetkan berapa bulan, 2 bulan. Nah itu sudah ditargetkan dari pemborongnya sendiri, sudah terencana mulai desain, mulai nanti biaya bangunannya sampai RAB-nya juga sudah tersistem seperti. Jadi kalau biasanya di pemborong ini kalau terlambat pasti ada denda, kita udah ada kesepakatan. Jadi seperti oke, demikian mungkin ulasan saya dengan tip bagaimana kalau lebih baik mana kita pakai sistem borong atau sistem harian, mungkin bermanfaat bagi sobat-sobat seperti pada umumnya. Dan tekan lebih untuk mendukung channel saya, tekan subscribe dan tombol like dan share ke kawan-kawan properti semua, dan tekan loncengnya untuk mengikuti info-info yang terbaru dari saya. Oke, semoga bermanfaat dan demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kita properti.